Baik, berikut adalah profil perusahaan dari Benefixu Cleaning. Benefixu Cleaning merupakan perusahaan yang bergerak di bidang jasa pencucian dan perawatan sepatu secara profesional, berdiri sejak tahun 2018. Benefixu Cleaning tidak hanya berfokus pada layanan satu jenis sepatu. Berikut merupakan layanan dan price list yang disediakan oleh Benefixu Cleaning. Dan berikutnya ini adalah price list dari produk yang mereka jasa-jasa yang mereka tawarkan. Lalu saya akan menjelaskan tentang kebijakan akuntansi yang ada di perusahaan jasa ini. Yang pertama, perusahaan menggunakan accrual basis dan pendekatan neraca. Perusahaan menerapkan basis accrual dalam pencatatan transaksi keuangan. Pendapatan dan beban diakui pada saat terjadinya transaksi tanpa memperhatikan kapan kas diterima atau dibayarkan. Lalu, dalam menyusun laporan keuangan, perusahaan menggunakan pendekatan neraca. Pendekatan ini memfokuskan pengakuan dan pengukuran atas aset dan liabilitas terlebih dahulu, yang kemudian akan menentukan pengakuan pendapatan dan beban. Yang kedua, pembayaran dilakukan saat layanan sudah selesai dilakukan. Perusahaan menetapkan kebijakan bahwa pembayaran kepada pemasok atau penyedia jasa dilakukan setelah layanan atau pekerjaan yang disepakati selesai. Lalu kebijakan yang ketiga, terjadi transaksi dibayar di muka 50% ketika transaksi sebesar 400.000, terjadi transaksi sebesar 400.000 atau lebih. Di dalam PPT tersebut terdapat salah satu contoh bukti transaksinya. Lalu kebijakan yang keempat, perusahaan ini memberikan free antar jemput jika cuci sepatu minimal 3 pasang sepatu. Perusahaan menetapkan kebijakan bahwa pelanggan yang melakukan jasa cuci minimal 3 pasang sepatu dalam satu transaksi berhak mendapatkan layanan antar jemput secara gratis. Layanan ini merupakan bagian dari strategi pemasaran dan peningkatan kepuasan pelanggan. Lalu kebijakan yang kelima, pendapatan dicatatkan berdasarkan jenis layanan. Perusahaan menerapkan kebijakan bahwa setiap transaksi penjualan jasa harus dicatat secara rinci berdasarkan jenis layanan yang diberikan dalam bukti transaksi. Lalu yang keenam, perusahaan memberikan diskon sebesar 3% untuk transaksi di atas 300.000. Dalam PPT sudah ada contoh bukti transaksinya. Lalu kebijakan yang ketujuh, penyusutan dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus sesuai umur manfaat aset. Rumus dari metode garis lurus adalah harga perolehan dibagi umur ekonomis. Lalu kebijakan akuntansi yang ke-8, gaji dibayarkan setiap di akhir bulan. Berikut adalah jurnal umum dari perusahaan Benefixu Cleaning yang berfungsi untuk mencatat transaksi keuangan perusahaan tersebut. Di jurnal umum ini kami menerapkan rumus VLOOKUP untuk mencatat akun-akun yang ada di jurnal umum. Selanjutnya adalah buku besar. Nah, nominal-nominal yang ada di buku besar ini didapatkan dari neraca saldo awal, jurnal umum, jurnal penyesuaian, dan jurnal penutup. Yang pertama kali dicatat adalah neraca saldo awal, lalu jurnal umum, lalu jika ada penyesuaian, maka penyesuaian tersebut dicatat ke dalam buku besar. Lalu untuk akun pendapatan dan beban akan ditutup juga dengan nominal dari jurnal penutup. Selanjutnya ada jurnal penyesuaian dari Benefixu Cleaning yang berfungsi untuk menyesuaikan akun-akun perusahaan di akhir periode. Di sini kami juga menerapkan rumus VLOOKUP yang sama dengan di jurnal umum. Lalu selanjutnya adalah kertas kerja. Nah, di kertas kerja ini ada neraca saldo sebelum penyesuaian, neraca saldo setelah penyesuaian, akun nominal, dan akun real. Nah, nominal yang ada di neraca saldo sebelum penyesuaian ini didapatkan dari buku besar sebelum penyesuaian. Lalu penyesuaian nominalnya diambil dari jurnal penyesuaian. Lalu di neraca saldo setelah penyesuaian ini adalah penjumlahan antara neraca saldo sebelum penyesuaian dan penyesuaian. Jadi apabila di neraca saldo sebelum penyesuaiannya itu nominalnya berada di debit, lalu penyesuaiannya nominalnya ada di debit, maka itu ditambahkan. Begitu juga yang kredit. Lalu apabila di neraca saldo sebelum penyesuaian itu nominalnya berada di debit, namun di bagian penyesuaian nominalnya berada di kredit, maka akan dikurangkan. Begitu juga sebaliknya. Lalu di akun nominal itu berisikan angka-angka dari akun pendapatan dan akun beban. Lalu di akun real itu berisikan dari akun-akun
aset, ekuitas, dan liabilitas. Nah, di kertas kerja ini kita juga bisa mengetahui apakah perusahaan mengalami laba atau mengalami kerugian dengan cara apabila di akun nominal bagian kredit penjumlahannya lebih besar dan akun real bagian debit penjumlahannya lebih besar, maka selisih di antara debit dan kreditnya itu adalah laba. Namun apabila di akun nominal penjumlahan di bagian debitnya lebih besar dan di akun real penjumlahan di bagian kreditnya lebih besar, maka perusahaan mengalami kerugian. Nah, perusahaan kita ini sedang mengalami laba Rp1.331.907. Di sini saya akan menjelaskan 3 laporan dari Benefit Shoe Cleaning. Yang pertama adalah laporan laba rugi. Laporan ini menunjukkan bahwa Benefit Shoe Cleaning berhasil memperoleh laba bersih yang positif dengan nominal 1.331 sekian. Benefit Shoe Cleaning berhasil memperoleh laba bersih yang positif dengan pengendalian biaya yang baik dan pendapatan yang cukup untuk menutup semua beban selama Januari 2025. Ini mencerminkan efisiensi dan kinerja keuangan yang sehat. Yang kedua ada laporan perubahan ekuitas. Laporan ini menunjukkan adanya peningkatan ekuitas bersih sebesar 1.131 sekian dibandingkan awal periode. Ini menandakan kinerja usaha yang positif serta pengambilan dana oleh pemilik dalam jumlah yang wajar. Yang terakhir ada laporan posisi keuangan. Kondisi keuangan Benefit Shoe Cleaning tergolong sehat. Aset perusahaan didominasi oleh aset tetap, sementara kas cukup untuk operasional. Liabilitas sangat kecil dan hanya berupa utang jangka panjang, menunjukkan ketergantungan yang rendah pada utang. Sebagian besar pendanaan berasal dari modal sendiri, menandakan struktur keuangan yang kuat dan stabil. Jurnal penutup dari Benefit Shoe Cleaning ini, di sini kami menyusun jurnal penutup pada akhir periode akuntansi sebagai bagian dari proses penyesuaian dan penutupan buku dalam peningkatan neraca. Jurnal penutup difokuskan untuk menutup akun nominal, pendapatan dan beban, agar hanya akun real dalam kurung itu aset, liabilitas dan ekuitas yang tersisa di neraca pada awal periode berikutnya. Selanjutnya ada neraca saldo setelah penutup dari Benefit Shoe Cleaning. Neraca saldo setelah penutupan berisi saldo akun real setelah jurnal penutup dibuat. Laporan ini digunakan untuk memastikan bahwa saldo akun sudah siap digunakan di periode berikutnya dan tetap seimbang. Di neraca saldo setelah penutup ini, kami menerapkan rumus drop-down list untuk menginput akun-akun yang ada di neraca saldo setelah penutup. Lalu kami akan mempresentasikan tentang perusahaan dagang. Di sini kami mengambil perusahaan yang bernama Whitemore. Whitemore adalah perusahaan dagang yang bergerak di bidang fashion dan produk penunjang penampilan pribadi yang mencakup penjualan kaos, parfum, dan workshop. Berikut terdapat price list barang yang telah dijual. Lalu yang selanjutnya saya akan membacakan tentang kebijakan akuntansi. Yang pertama, perusahaan menggunakan accrual basis dan pendapatan neraca. Perusahaan menerapkan basis accrual dalam pencatatan transaksi keuangan, yakni pendapatan dan beban diakui saat terjadinya, bukan pada saat kas diterima atau dibayarkan. Lalu yang kedua, dalam menyusun laporan keuangan, perusahaan menggunakan pendekatan neraca. Pendekatan ini memfokuskan pengakuan dan pengukuran atas aset dan liabilitas terlebih dahulu, yang kemudian akan menentukan pengakuan pendapatan dan beban. Lalu kebijakan yang kedua, perusahaan menggunakan metode FIFO atau First In First Out dalam pencatatan persediaan barang dagang. Perusahaan mengasumsikan bahwa barang yang pertama kali masuk gudang atau toko adalah barang yang pertama kali dijual. Kebijakan yang ketiga, penyusutan dilakukan menggunakan metode garis lurus sesuai umur manfaat aset. Perhitungannya menggunakan rumus harga bangunan atau harga perolehan dikurangi nilai sisa dibagi masa manfaat. Lalu kebijakan yang keempat, perusahaan memberikan diskon 6% untuk pembelian di atas 500.000.
Kebijakan yang kelima, gaji karyawan dibayarkan setiap akhir bulan. Setiap akhir bulan, perusahaan selalu membayarkan gaji untuk 3 karyawan sebesar 2.700.000. Lalu kebijakan yang keenam, perusahaan menetapkan termin 6/10 dan N/30 untuk penjualan kredit. Lalu kebijakan yang terakhir, perusahaan tidak menerima retur penjualan. Selanjutnya adalah jurnal pembelian. Nah, di jurnal pembelian ini hanya untuk mencatat setiap transaksi pembelian secara kredit. Lalu selanjutnya ada jurnal penjualan. Di jurnal penjualan ini hanya untuk mencatat setiap transaksi penjualan secara kredit. Lalu ada jurnal penerimaan kas. Nah, di jurnal penerimaan kas ini mencatat transaksi secara tunai, seperti transaksi penjualan secara tunai dan menerima pembayaran piutang. Lalu selanjutnya ada jurnal pengeluaran kas. Nah, di jurnal pengeluaran kas ini mencatat setiap transaksi pembelian secara tunai, lalu pembayaran utang dagang, utang bank, lalu ada pembayaran listrik, pengambilan dana pribadi atau prive, dan pembayaran gaji karyawan. Lalu selanjutnya ada daftar aset. Aset-aset yang dimiliki oleh Whitmore ada tanah, bangunan, dan peralatan. Nah, setiap aset-aset ini akan disusutkan dengan metode garis lurus, yaitu dengan rumus harga perolehan dikurangi dengan nilai residu, lalu dibagi dengan umur ekonomis. Lalu selanjutnya ada kartu persediaan. Kartu persediaan ini mempermudah kita untuk mengetahui pergerakan barang masuk dan barang keluar. Jadi setiap kita membeli barang akan dicatat di bagian masuk, dan setiap kita menjual barang akan dicatat di bagian keluar, lalu dijumlah di bagian saldo. Nah, kita menggunakan metode FIFO, yaitu first in first out. Jadi setiap barang yang pertama kali masuk adalah barang yang pertama kali keluar. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang buku besar dari perusahaan Whitmore. Di sini, saya akan menjelaskan akun buku besar, yaitu kas. Yang pertama di input adalah saldo awal yang memiliki saldo 13 juta. Yang kedua ada jurnal penerimaan kas yang berada di sisi debit karena sifatnya menambah kas. Yang ketiga ada dari jurnal pengeluaran kas yang berada di sisi kredit karena sifatnya mengurangi kas. Selanjutnya ada buku besar pembantu piutang dagang dari perusahaan Whitmore. Buku besar pembantu piutang dagang ini digunakan untuk mencatat secara rinci saldo dan mutasi piutang dari masing-masing pelanggan. Buku ini membantu perusahaan memantau tagihan yang masih harus diterima dan memastikan totalnya sesuai dengan buku besar. Selanjutnya ada buku besar pembantu utang dagang dari perusahaan Whitmore. Buku besar pembantu utang digunakan untuk mencatat secara rinci saldo dan mutasi utang kepada masing-masing pemasok. Buku ini membantu perusahaan memantau kewajiban yang masih harus dibayar dan memastikan totalnya sesuai dengan akun utang usaha di buku besar. Kertas kerja. Dari sini saya akan menjelaskan kertas kerja dari Whitmore. Kertas kerja adalah lembar atau dokumen yang digunakan untuk membantu menyusun laporan keuangan suatu perusahaan secara sistematis dan terstruktur. Kertas kerja bisa digunakan pada akhir periode akuntansi sebagai alat bantu untuk memudahkan proses penyesuaian, perhitungan, dan penyusunan laporan keuangan. Di sini menunjukkan bahwa Whitmore mengalami laba sebesar 411.400.000 rupiah. Laporan keuangan. Dan berikutnya adalah laporan laba rugi. Laporan laba rugi di sini menyajikan informasi pendapatan dan beban perusahaan dalam suatu periode tertentu. Laporan ini digunakan untuk mengetahui apakah perusahaan mengalami laba atau rugi. Nah, di sini pada laporan laba rugi itu dari perusahaan Whitmore sendiri mengalami laba bersih sebesar 411.400 rupiah. Laporan perubahan ekuitas. Laporan perubahan ekuitas ini menunjukkan perubahan modal pemilik selama satu periode, termasuk laba atau ruginya dan pengambilan prive. Di sini kan modal awalnya kan 525, 540, 667 juta. Dan laba bersih tadi sekitar
sebesar 400, kemudian diambil perivo sebesar 200.000 dari pemilik. Lalu di sini tambahan modalnya itu sebesar 211.400 dan ditambahkan ke modal awal pemilik. Di sini saya akan menjelaskan jurnal penutup. Jurnal penutup digunakan untuk menutup akun-akun nominal seperti penjualan, beban, dan preferred di akhir periode. Tujuannya agar saldo akun tersebut kembali nol di awal periode berikutnya. Di jurnal penutup ini kami menggunakan drop down list untuk menginput nama-nama akun. Yang selanjutnya ada neraca saldo setelah penutup. Neraca saldo setelah penutup berisi saldo akun real setelah jurnal penutup dibuat. Laporan ini digunakan untuk memastikan bahwa saldo akun sudah siap digunakan untuk periode berikutnya dan tetap seimbang. Di sini kami menggunakan rumus VLOOKUP. Dari PBL ini saya banyak belajar cara menyusun laporan keuangan yang benar, mulai dari mencatat transaksi hingga membuat laporan akhir. Pengalaman ini sangat bermanfaat bagi saya dan juga menambah pemahaman saya mengenai akuntansi khususnya di perusahaan jasa dan dagang. Melalui proyek akuntansi jasa dagang ini, saya mendapat pengalaman berharga dalam memahami alur siklus akuntansi secara menyeluruh, mulai dari pencatatan transaksi, penjurnalan, penyusunan buku besar, hingga laporan keuangan dan jurnal penutup. Selain itu, kami juga belajar menggunakan berbagai rumus Excel seperti sum, VLOOKUP, dan lain-lain, yang sangat membantu dalam menyusun dan menganalisis data secara efisien. Proses ini tidak hanya mengasah kemampuan teknis kami dalam akuntansi dan pengolahan data, tetapi juga meningkatkan ketelitian, kerjasama tim, serta pemahaman nyata terhadap praktik akuntansi dalam dunia usaha. Jadi, manfaat yang saya dapatkan dari tugas kelompok akuntansi dalam membuat laporan keuangan perusahaan jasa dan dagang adalah saya jadi lebih paham bagaimana proses pencatatan akuntansi dilakukan secara nyata, mulai dari mencatat transaksi, menyusun jurnal, memposting ke buku besar, hingga membuat laporan keuangan seperti laporan laba rugi, perubahan ekuitas, dan laporan posisi keuangan atau laporan neraca. Selain itu, menambah pemahaman teori. Tugas ini juga melatih kami untuk bekerja sama dalam tim, membagi tugas dengan baik, dan lebih teliti saat mengolah data keuangan. Dengan mengerjakan tugas ini secara langsung, kami juga jadi lebih siap menghadapi praktik akuntansi di dunia kerja maupun saat menghadapi studi kasus di perkuliahan selanjutnya. Pengalaman belajar selama project based learning pada tahun ini dan semester 2 ini itu sangat membuat saya itu ada gambaran dan juga kegiatan lapangan pas kita sebagai akuntan di suatu perusahaan, dan juga menjadi try and error, selalu mencoba dalam membuat laporan keuangan, dan tentu itu sangat berharga sekali bagi saya sebagai pengalaman untuk sebagai bekal ilmu saat bekerja nanti. Itu sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesan saya selama mengerjakan laporan tentang perusahaan jasa dan dagang, saya mendapatkan banyak pengalaman dan pengetahuan baru yang sangat bermanfaat. Kegiatan ini bukan hanya sekedar tugas, tapi juga menjadi proses pembelajaran yang memperluas wawasan saya mengenai dunia bisnis, khususnya mengenai perbedaan dan karakteristik perusahaan jasa dan perusahaan dagang dalam pelaporannya. Pengalaman yang saya peroleh dalam proses ini sangat berharga. Saya belajar menyusun laporan secara sistematis, mencari referensi yang relevan, dan memahami secara mendalam tentang struktur dan kegiatan operasional perusahaan jasa dan dagang. Selain itu, saya juga belajar untuk berpikir kritis dan teliti dalam menganalisis informasi agar hasil laporan sesuai dengan kenyataan dan data yang ada.